Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul dalam acara Talk Show Jawa Gemilang 2024. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan saya Mahendra Putra dan juga rekan saya RRG Zazera Sofa selaku host pada acara hari ini. Sebelum memulai acara, izinkan saya untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yaitu main acara. Dilanjutkan dengan sesi Q&A. Dan dilanjutkan dengan penyerahan door prize. Selanjutnya yaitu penyerahan vendor kepada pembicara. Dan yang terakhir yaitu dokumentasi penutupan iringan musik Jawa. Baik, sebelum memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita memulai acara dengan membacakan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Oke, karena tadi kita udah membuka acara dengan doa ya, Mahen ya. Benar banget nih, Pak. Mungkin kita kasih tahu dulu Mahen ke teman-teman yang ada di sini, kita hari ini ngapain gitu. Benar banget, apalagi kan sekarang kita di Talk Show Jawa Gemilang. Benar. Teman-teman udah tahu belum Talk Show Jawa Gemilang itu apa? Udah tahu belum? Udah tahu belum? Belum tahu. Iya. Ada geleng-geleng. Betul, kayaknya cuma tahu talk show pembicaranya keren gitu. Ya, pastinya gitu. Iya. Dan kita mungkin bisa jelasin ya, Pak, secara singkat, yaitu apa sih Talk Show Jawa Gemilang. Dan Talk Show Jawa Gemilang itu memiliki tema, yaitu melestarikan kebudayaan Jawa untuk masa depan. Dan acara ini merupakan serangkaian diskusi yang diselenggarakan oleh Jawa Nation Festival untuk menciptakan momentum positif dalam upaya pelestarian budaya Jawa untuk generasi mendatang. Oke, berarti ini dilaksanakan oleh Javanese Festival, benar? Bener banget nih, Pak. Memang luar biasa ya, hari ini kita bakalan sharing-sharing dan juga mungkin nanti bakalan tanya-tanya dikit ya kepada pembicara kita yang keren banget ini. Bener banget, Pak. Oke, tapi mungkin karena kita udah ngasih tahu temanya hari ini ya, Mahen ya, kita mungkin kayak ada yang kurang, yaitu kita belum ngasih tahu jargon nih, Mahen, biar pada semangat walaupun sore-sore tadi mungkin di jalan panas. Bener banget. Apalagi kan tadi kan udah makan siang, masa nggak semangat sih? Betul. Datang ke acara. Kamu dapat mic dari Mahen. Nah, diterima dulu. Coba cek. Cek. Oh, belum nyala. Oke, sorry. Oh, jadi kan sore kita betul. Kita bisa ngobrol berdua, Mahen. Oke, tadi kan aku udah ini ya, mau jargon. Oke, bener banget. Mungkin kita kasih contoh dulu ya, Pak ya. Betul, kita kasih tahu dulu ke teman-teman di sini jargonnya seperti apa. Boleh dipandu, Mahen? Oke, jadi kalau kita bilang Talk Show Jawa Gemilang tahun 2024, kita ucap bareng yaitu bersama anak muda membangun budaya. Seperti itu. Lalu teman-teman semuanya Mungkin belum paham. Kita kasih contoh sekali lagi. Boleh. Apa kita ngajak panitia ke depan nih untuk kasih tahu gerakannya juga, Mahen? Karena kalau kita berdua kan benar, kita berdua pegang mic nih. Jadi kita ngajak satu panitia kali. Boleh dong, satu panitia ke depan. Siapa itu? Iya. Siapa? Alif. Siapa? Boleh Alif. Boleh maju ke depan. Bantu kita ya. Bantu kita Alif. Boleh. Oke. Karena kita ada gerakannya. Betul. Tepuk tangan dulu dong buat Alif. Kenalan dulu, sebenarnya kita udah ngasih tahu Alif ya, tapi boleh kenalan dulu. Nama aku Alif, bisa dipanggil Alif. Udah. Alif. Oke. Dari mana? Oh, dari kota atau? Kota dari Klaten. Oh, dari Klaten. Klaten. Ada yang dari Klaten, teman-teman semuanya? Kita angkat tangan dari Klaten. Oh, nggak ada. Ternyata sendiri solo. Nggak apa-apa. Oke, mungkin bisa ya. Nanti dikasih tahu gerakannya. Udah tahu gerakannya? Ya, tahu. Oke. Kita coba cek Alif dulu. Oke. Kita coba ya, Pak ya. Iya. Kamu yang pimpin apa aku? Oke. Talk Show Jawa Gemilang 2024 bersama anak muda membangun budaya. Udah paham belum? Udah Pastinya dong. Sekali lagi dong. Oke, Cuma sekali. boleh. Iya. Kita coba ya, cek sound sekali lagi ya. Aku ya yang mana ya? Oke, boleh. 1, 2, 3. Talk Show Jawa Gemilang 2024 Bersama membangun budaya. Yeay. Udah hafal gerakannya? Udah apa gerakannya? Udah hafal gerakannya semuanya?
Udah gampang kok, cuman gini aja. Oke, mungkin kita bakalan dipandu sama Alif ya. Jadi Oke. teman-teman di sini nanti tinggal jawab bersama anak muda membangun budaya. Jadi silahkan saya kasih mic. Talkshow Jawa Gemilang 2024 Bersama anak muda membangun budaya. Sekali lagi ya, Mungkin Mas. sekali lagi, Ayo. semangatnya kurang nih Pak. Kurang semangat Alif. Bukan semangat Alif juga, yang membantu kan semangat Ayo. lagi yang dipandu gitu. Ya, boleh. Oke, bisa ulangi sekali lagi nih Alif. Yo, bisa aja teman-teman biar saya bisa buat mundur. Oke. Talkshow Jawa Gemilang 2024 Bersama anak muda membangun budaya. Oke. Oke, terima kasih Makasih, Alif. Alif. Udah memandu jargon kita pagi. Bukan pagi. Oh, karena kita semua pagi, Mas. Jadi ngomongnya pagi, padahal udah sore ya. Oke, udah ngecek semangat. Betul. Teman-teman semua ya. Tapi kita juga terima kasih kepada para sponsorship dan juga media partner karena acara ini tidak akan berjalan lancar tanpa adanya dukungan dari PA Media Group, Universitas 11 Maret, Wonosobo Coffee and Eatery. Dan juga terima kasih kepada pihak sponsor, yaitu terima kasih kepada C Decoration, Batik Benang Raja, Chef Kamera, Ranu Industries, Innovista, dan Papi Pong. Iya Mahen. Nah Mahen, sebelum lanjut nih ya, aku sebenarnya pengen ngasih tahu dulu ke teman-teman yang udah datang di sini karena dekorasi backdrop yang kita gunakan ini tuh dari C Decoration. Mahen tuh. Keren banget gak sih? Benar, cocok gak sih sama kita hari ini? Bukan. Oke, jadi selain C Decoration itu selain menyediakan backdrop, juga memiliki layanan jasa dekorasi untuk wedding, lamaran, ulang tahun, tidak sinten, dan siraman dan lain sebagainya gitu ya Mahen ya. Dan bakal dikerjakan sepenuh hati. Wow, keren banget gak sih? Betul. Semua acara bisa didekorasikan oleh Si Decoration. Benar banget. Dan juga yang mensupport kita pada sore hari ini ya Mahen ya. Tapi bukan hanya itu doang yang bikin keren dekorasinya, tapi penampilan kita hari ini. Kenapa penampilan ini? Busana kita hari ini dari siapa? Iya, beneran kita udah kembaran ya. Bener banget. Tentunya busana kita hari ini yaitu dari benang raja. Batik benang raja. Benar. Jadi mungkin teman-teman semua yang ingin kembaran bareng aku dan Ova, ya kembaran ini semuanya. Nah, mungkin bisa aja cek di IG-nya di batikbenangraja.katalog karena di situ bukan hanya ada bajunya aja, ada tas, ada juga baju-baju yang berbatik lainnya ya. Warna dan lain sebagainya. Bener banget. Yang bermotif batik karena saya dengan tema kita hari ini yaitu melestarikan kebudayaan Jawa. Benar. Oke, baik, karena tadi kita juga udah bacain sponsor-sponsor yang udah kita bacain. Mungkin setelah ini kita bakal menampilkan company profile dari Para pihak sponsor. yang sudah mensupport kami. Mungkin untuk operator dipersilahkan. Kenapa sih Benang Raja bisa ramai banget? Itu karena Benang Raja belanja eceran dan grosir harga pabrik. Buktinya, Benang Raja sekarang punya 10 cabang loh, yaitu di Salatiga, Semarang, Magelang, Purwokerto, Kudus, Surabaya, Sidoarjo, Malang, Kediri, dan Madiun. Koleksi produknya lengkap banget. Batik mulai dari 19.900, daster mulai dari 12.000, kain mulai dari 22.500, hijab mulai 13.500, aksesoris mulai dari 1.500, dan banyak produk menarik lainnya. Produk di Benang Raja selalu ready stock, mulai dari size standar hingga jumbo. Jadi, yang mau seragaman nggak perlu PO. Mau seragaman buat lebaran, Paskah, Natal, arisan, kondangan atau acara lainnya, semua ada di Benang Raja. Temukan produk berkualitas dengan harga terjangkau dengan belanja di Benang Raja. Wow. Keren banget gak sih? Iya. Company profile-nya. Betul, dari Benang Raja. Dari Benang Raja. Mungkin ini teman-teman yang ingin beli bajunya couple bareng aku dan Nova, cek langsung aja di Batik Iya. Benang Raja. Udah berapa? Oh ya, mohon maaf. Oke. Oke, teman-teman di sini mungkin udah pada nggak sabar ya dengan inti acara kita pada sore hari Jadi ini. inti acara kita hari ini apa sih, Pak?
Jadi kan kita bakalan ngobrol-ngobrol sama pembicara kita yang pastinya udah luar biasa ya teman-teman di sini karena reservasinya juga karena mungkin pembicaranya yang luar biasa dan mungkin betul dan mungkin lihat kita enggak Bonusnya kita. Oke. gitu Mahen. Jadi di sini sebelumnya di sini ada yang udah kenal dengan pembicara kita. Oh, mungkin ada udah kenal? Iya, mungkin ada yang Jangan diem aja. Udah kenal? Mangguk-mangguk doang. Aku yakin pasti mereka udah kenal semua. Iya. Nggak usah dikenal, udah kenal. Iya sebenarnya ya. Tapi mungkin dikasih tahu sedikit Mahen ya. Oke. Sebelum kita panggil pembicara kita agak kesini ya kayaknya ya. Kita panggil pembicara kita, jadi kita kasih tahu dulu, kenalin dikit. Oke, kenalin dikit. Jadi pembicara kita pada Talk Show Jawa Gemilang tahun 2024 di sore hari ini yaitu adalah Gusti Sura. Wow, tangan dulu dong. Oke. Nah, oke. Silakan Gusti Sura. Oke, di sini duduk dulu atau duduk langsung aja. Silakan. Oke, selamat datang Gusti. Selamat datang, Gusti. Ya, emang luar biasa ya, cantik. Oh, ini mic-nya. Oke, mic-nya. Permisi. Nah, apa kabar Gusti? Kabar baik. Oh, alhamdulillah. Apa mau tukar mic Gusti? Nah, soalnya suara saya kan agak kenceng ya sebenarnya. Iya. Cek. Nah, karena suara saya kan agak kenceng ya, jadi mungkin nggak butuh mic yang gimana. Oke. Oke, tadi sebenarnya kita belum memperkenalkan secara singkat ya. Benar nih, Pak. Gusti Sura. Ya, walaupun mungkin teman-teman di sini juga sebenarnya udah tahu dan udah nge-stalk mungkin ya kayak saya Gusti. Cari tahu dulu Instagramnya dan lain sebagainya. Dan ternyata luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk Gusti Sura. Oke. Ya, mungkin boleh Gusti menyampaikan sedikit perkenalan singkat. Halo teman-teman semua. Halo. Halo. Sore. Sore. Pertama-tama mungkin saya mau ngucapin terima kasih karena teman-teman udah hadir di acara ini, juga ikut meramaikan acara ini sama teman-teman semua yang mempunyai acara ini. Ya, saling support, saling mendukung. Semoga cuaca juga cerah dan semua acara ini berjalan dengan lancar. Amin, amin. Kenalin, nama saya singkatnya Gusti Sura. Saya kalau di Pura Mangkunegaran, saya menjadi pengageng dari Kawadanan Tantu Budoyo, yaitu sebuah kawadanan atau divisi yang menghandle seluruh kebudayaan dan kesenian di Pura Mangkunegaran. Wow. Jadi bos saya adalah Kanjeng Gusti. Oh, baik. Oke, baik. Kanjeng Gusti niki bre, betul. Gusti Mangkunegaran baru ke-10. Oh ya, oke, luar biasa ya main ya. Kita bisa tepuk tangan buat teman-teman semuanya buat Gusti Sura. Iya. Oke, sebenarnya rada ini ya, saya ya pressure dikit ya. Tak deg-degan ya Karena kita sampingnya ngobrolnya Gusti Sura. Udah bareng Gusti. Betul. Udah cantik tanggung sekali hari Iya. ini. Gitu. Dan kita berkesempatan untuk bisa ngobrol bareng, duduk di depan bareng sama Gusti Sura ya main ya. Bersejajar. Betul. Kapan lagi? Kapan lagi? Kalau nggak di Talk Show Jawa Gemilang. Betul, emang luar biasa. Oke. Gimana? Mau langsung Oke, ditanyakan langsung aja? Kita tanyain aja ya pertanyaan karena kan udah waktunya udah makan waktu juga. Iya, betul. Ini Gusti kan kita kan di Talk Show Jawa Gemilang ini kan mengangkat tema dengan melestarikan kebudayaan Jawa di era sekarang ini, apalagi di era generasi muda ya, Gen Z zaman sekarang ini kan banyak kebudayaan-kebudayaan yang tercampur oleh kebudayaan Barat. Nah, menurut Gusti Sura nih, makna kebudayaan Jawa itu seperti apa sih dan mengapa hal itu penting untuk masa depan bangsa, Gusti? Ini saya jawab langsung ya. Mungkin sebetulnya kalau dipikir-pikir memang agak apa ya, bukan klise, tapi kayaknya kok enak ngomongnya tapi agak sulit dijalankan karena harus pakai hati. Oke. Jadi kalau menurut saya makna kebudayaan Jawa itu tentu sangat tinggi, terutama di kehidupan kita karena, tapi ini nggak berlaku buat Jawa aja, jadi untuk semua kebudayaan, suku dan lain-lain. Karena kebudayaan itu merupakan identitas dari diri kita sendiri. Jadi pengingat kita terhadap akar kepada leluhur dan juga ya kayak baju yang kita pakai. Oh iya benar.
kebudayaan Jawa itu selalu mempunyai banyak keseimbangan dalam hidup, alias balancing hidup. Karena apa? Kebudayaan Jawa dan kebudayaan-kebudayaan lainnya itu bisa menciptakan fase kehidupan kita yang lambat, tetapi juga bisa melambatkan fase kehidupan kita yang cepat. Jadi itu balance dan juga bisa menjadi bagian dari lifestyle kita juga. Ya. Karena ada beberapa juga bagian dari kebudayaan Jawa yang mungkin sangat-sangat bisa diterapkan di era sekarang. Yang relevansi dengan zaman sekarang itu tinggi. Jadi kayak kita berkain gini, Ya. itu kan juga menjadi bagian dari lifestyle. Memang hanya kelihatannya sedikit, tapi itu sudah menjadi lifestyle. Nah, oke. Dan juga mungkin kalau di kebudayaan Jawa itu kan diajarkan untuk kita itu secara filosofis untuk merunduk seperti padi. Kayak misalkan dan juga ada masalah atau apa dipendam. Itu kan bukan dipendam ya, tapi kita tidak diumbar. Nah itu yang salah satu juga yang menurut saya mempunyai filosofis yang tinggi. Terus untuk perannya dalam membangun bangsa tentu itu menjadi landasan identitas supaya kita sebagai generasi muda itu nggak kehilangan arah. Ya budayanya kita seperti itu kita kembangkan lah, jangan sampai tergeser atau mungkin tergantikan oleh budaya yang berasal dari luar budaya kita. Mungkin contohnya adalah kita ini mungkin di sini semua dari suku Jawa. Jangan Jawanya hilang, tergeser oleh budaya Barat. Ya mungkin yang bagus diambil, diterapkan nggak apa-apa, tapi jangan sampai tergeser karena melestarikan kebudayaan leluhur itu juga kedepannya sangat-sangat baik untuk landasan kita. Gitu. Jadi memang suatu kebudayaan Jawa itu sebagai citra diri juga ya Gusti. Ya. Sebagai citra diri kita untuk terus melestarikan seperti yang Gusti bilang tadi ya. Betul. Sebagai lifestyle seperti kita yang pakai sekarang ini ya, batik. Gusti juga pakai batik, apalagi kan sekarang kan banyak tren-tren yang memang anak muda sudah pakai berkain ya, itu sudah Mengembangkan, melestarikan kebudayaan Jawa. Dan seperti Gusti bilang tadi adalah untuk mengedepan satu bangsa itu kayak filosofi bilang, wong Jawa aja sampai hilang Jawa nih. Gitu ya Gusti ya. Baru saya mau ngomong itu makanya. Makanya harus terus melestarikan dan juga terus mengembangkan kebudayaan Jawa yang ada gitu. Iya, seperti itu. Oke. Kenapa? Ada yang mau disampaikan? Iya. Oh, coba dicek dulu Gusti mic-nya. Aman. Oke. Oke, mungkin langsung aja ke pertanyaan kedua ya Gusti ya. Karena tadi saya juga udah mendengarkan jawaban Gusti yang luar biasa. Dan pertanyaan kedua itu seperti ini Gusti. Dari banyaknya potensi budaya Jawa yang ada saat ini, potensi apa yang menjadi landasan untuk membangun masa depan di era kita yang sekarang ini, Gen Z, seperti itu? Pertanyaannya saya jawab secara general mungkin ya, tapi juga saya contohkan beberapa dari yang negara. Potensi yang menjadi landasan untuk kedepannya mengembangkan budaya Gen Z itu mungkin salah satunya adalah potensi kesenian. Itu pasti dan tentu sangat-sangat bisa dan sumbernya banyak juga untuk dikembangkan. Lalu yang kedua potensi wellness ataupun lifestyle itu juga bisa dikembangkan dan menjadi potensi karena itu kan masih masuk dengan era zaman sekarang. Nah potensi-potensi ini yang perlu kita gali itu kayak misalnya kesenian. Ya. Ada apa di situ? Itu yang kita kembangkan menjadi mungkin sebuah karya baru atau mungkin yang lama ini tetap berjalan dengan lancar. Tetapi yang baru kita buat dengan nafas yang lama ini. Jadi tetap nafas tradisionalnya ada. Lalu untuk potensi lifestyle atau wellness itu mungkin kaitannya kayak olah tubuh, olah rasa sama olah jiwa. Kayak misalnya Oh, ini sorry Gusti. Coba. Oke, cek.
Kayak misalnya potensi yang dalam lifestyle itu yang pernah yang tadi saya bilang itu mungkin salah satunya dalam kita berkain atau pakai batik itu kan bisa menjadi potensi yang caranya kita mengembangkan kebudayaan lewat anak muda Yeah. secara lebih cepat. Karena kalau misalnya lewat fashion dengan batik ataupun berkain itu kan tentu orang akan suka dengan tren tersebut, apalagi lifestyle atau potensi lifestyle itu kan sangat-sangat bisa awet ke depannya. Mungkin memang sedikit demi sedikit, tetapi akan long lasting. Kalau yang wellness itu, contohnya misalkan kayak sekarang kan ada yoga meditasi gitu ya. Betul, betul. Banyak ya. Banyak juga yang sudah diolah dengan gaya Jawa. Nah kalau itu kan wellness itu kan juga menyehatkan raga kita, menyehatkan dalam-dalamnya kita juga. Nah itu yang mungkin juga masuk di era sekarang yang anak muda itu sangat concern dengan hal-hal seperti itu. Yang mungkin apa ya, kan baik untuk mental health kan. Betul. Kalau kesenian, ya tadi yang saya bilang itu sangat banyak jalan untuk menjadi potensi karena dan juga kalau diceritain banyak banget potensi-potensinya yang untuk bisa dikembangin karena hampir semua tuh masuk dengan anak muda, nggak ada batasan. Betul banget Gusti. Jadi kembali lagi tadi ada lifestyle ya Gusti ya. Tadi kayak kita berpakaian seperti ini, seperti itu juga bisa membangun ya kedepannya. Jadi kan buat teman-teman mungkin yang belum tahu, batik itu sebenarnya cuma bisa dibuat jagung, dibuat ini, buat itu. Sebenarnya bisa ya Gusti ya. Sebenarnya bisa buat lifestyle juga ya. Betul, iya. Kalian Gusti tadi bilang juga ada yoga yang mencampur adukan dengan gerakan-gerakan Jawa ya Gusti ya. Kan salah satu cara potensi untuk membangun gitu. Betul sekali, Mahen. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Gusti ya. Gusti kan sebagai pengageng kawidanan Pangku Budaya Praja Mangkunegaran ya Gusti ya. Apa aja sih langkah konkret yang dapat diambil untuk memperkuat dan melestarikan kekayaan budaya Jawa di era digital saat ini Gusti? Langkah-langkah yang diambil itu tentu dengan kami di Pura Mangkunegaran mengadakan workshop yang juga kami promosikan di sosial media dan media lain. Karena kan kalau nggak pakai sosial media ini era digital kan, Benar. agak-agak susah orang untuk membuka media cetak ataupun apa-apa lagi. Jadi semua udah by phone, semua by internet. Jadi harus kencengin di promosi sosial media. Lalu juga adanya live streaming di acara-acara adat yang kami lakukan di Pura Mangkunegaran. Mungkin memang belum semua, tetapi sudah ada beberapa acara inti yang di live streamingkan. Lalu juga adanya beberapa sharing atau mungkin interview dengan orang-orang atau abdi-abdi dalam yang kami share di sosial media, itu juga menjadi salah satu bagian untuk mengembangkan kebudayaan di era digital zaman sekarang. Jadi memang mau nggak mau harus memakai media sosial, memakai media komunikasi digital untuk Mempromosikan. dan juga melebarkan potensi-potensi yang ada. Betul, karena emang zaman sekarang ini apa-apa sosial media ya Gusti ya. Jadi untuk mempermudah juga, jadi nggak melulu harus datang dan lain sebagainya, tapi bisa streaming dari rumah, mungkin dari luar Jawa, orang-orang luar Jawa yang ingin melihat dan lain sebagainya ya Mahen ya. Benar banget, tapi kan sekarang anak muda zaman sekarang kan paling banyak kan buka handphone, internet, Instagram, Iya, seharian full. TikTok, Instagram kan pasti sering banget ya anak muda zaman sekarang ya gitu. Kan satu langkah konkret dari Pura Mangkunegaran untuk terus melestarikan kebudayaan Jawa. Betul. Jadi saya kalau mau lihat ada acara apa di Mangkunegaran bisa ya Gusti. Live streaming dari kos, dari rumah seperti itu. Dimana aja bisa. Dimana aja. Mungkin saya kan lagi nggak di Solo ya kan. Tetap bisa untuk melestarikan budaya seperti itu. Dan mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nih Gusti, menurut Gusti Sura, bagaimana peran Gen Z untuk membantu melestarikan dan mengembangkan budaya Jawa sebagai warisan masa depan? Soalnya saya sendiri juga Gen Z ya. Benar banget. Anak Iya. muda gitu apa? Betul. Gen Z banget. Masih kecil. Jadi kalau Gen Z, maaf Beda generasi. Iya, tapi tetap
Iya, kayak sekurat gitu. Makasih. Oke, peran para Gen Z mungkin saya bilang teman-teman semua di sini secara kultural tuh ada dua yang sangat penting. Pertama, tentu menyebarkan kebudayaan-kebudayaan yang sudah sudah ada sekarang ini atas asas dan dasar cinta. Karena ketika para Gen Z atau anak muda ini mulai cinta dan suka kepada budaya yang sudah ada, mereka pasti dengan kesadaran diri tanpa diminta pun akan ikut dalam yang menjadi lifestyle itu, dan secara tidak langsung mereka sadari mereka sudah menyebarkan kebudayaan. Kayak misalnya pakai kain, cakep nih, masuk dong ke IG atau ke TikTok. Tapi kan tanpa sadar mereka sudah mempromosikan kebudayaan mereka. Terus misalkan kita bicara di kuliner ya, makan nasi liwet. Teman-teman kan pasti mungkin di sini juga ada yang suka nasi liwet. Atau Saya juga. Itu pasti kan juga difoto, diupload ke sosmed. Secara tidak langsung teman-teman sudah menyebarkan atau mengenalkan kebudayaan itu pada audiens di sosmednya masing-masing. Skopnya mungkin kecil, tapi kan kecil-kecil ini menjadi besar. Terus peran yang kedua yang menurut saya juga besar adalah kalau mereka misalkan mau terjun langsung ke sumber budaya, itu agak tentu belum semua orang mau ya. Karena memang agak berat, jadi mereka misalkan willing to help atau mau membantu kami yang berada di rumah kebudayaan, pusat kebudayaan yang terjun langsung dan ikut membangun. Kenapa peran yang ikut membawa terjun langsung itu menurut saya besar? Karena pemikiran Gen Z zaman sekarang itu sangat progresif dan bisa dibilang lebih maju daripada kami yang udah generasi sebelumnya, baby boomer, yang milenial, dan teman-teman itu. Memang akan ada sedikit trouble ya di gap usia atau age gap. Cuman itu sangat-sangat menjadi tantangan juga, dan kalau bisa Gen Z ini juga menyelesaikan dan membantu kita itu juga sangat bisa menyebarkan kebudayaan dengan baik dan luas. Jadi potensinya untuk menggunakan Gen Z sangat. Betul sekali. Apalagi kan zaman sekarang ya, anak-anak zaman muda. Sekarang seperti kita ya Pak ya. Kemana-mana, mungkin kalau pengen ke Mangkunegaran di-upload gitu. Iya, vlog gitu kan. Ikutin, iya, apalagi sekarang kemudian banyak sekali yang jadi tren ya Gusti ya. Datang ke tempat ini pakai baju ini yuk, rame-rame terus di-upload. Nah, Itu kan termasuk salah satu mengembangkan Kebudayaan di Betul. anak Gen Z ya, terutama ya Pak. Iya, kayak kita nggak main. Kayak kita hari ini nih kayaknya. Iya, berkain. Foto berkain, bukan berkain, ini pakai batik, Oh, iya, pakai batik, dipoto, sorry. di-upload gitu. Nanti di add, Iya. add-nya IG-nya Gusti Sura. Gitu. Betul, datang ke makanan apa? Siapa tahu di repost. Gak ada yang tahu. Siapa tahu di follow back. Iya. Oh ini minta follow back langsung di depan orangnya ini. Gitu. Oke, tadi udah dikasih tahu Gusti juga ya terkait apa tadi ya, langkah-langkah. Bukan, tadi itu tentang peran Gen Z. Tuh sampai bingung kan saya mau ngomong apa. Gitu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Gusti. Sebenarnya apa sih strategi atau dorongan dari teman-teman Mangkunegaran untuk mulai mengajak anak muda aktif dalam melestarikan kebudayaan di era sekarang ini Gusti? strategi dari kami di Mangkunegaran itu mungkin seperti yang tadi udah agak hampir sama dengan jawaban yang tadi ya. Itu kami mengandalkan sosial media dalam bentuk apapun, misalkan Instagram, TikTok, Facebook, untuk menyebarkan kita di dalam lagi ada kegiatan apa sih. Pertama kan kalau kegiatan aja orang pasti akan tanya itu apa. Mulai kepo, lalu kita umumkan akan tanggal sekian dan sekian, nanti mereka datang. Terus juga kami suka mengadakan lokakarya atau workshop yang wisatawan atau mungkin umum tuh bisa ikut. Jadi
bisa ngerasain langsung belajar apa sih yang ada di dalam gitu. Kayak misalkan tariannya atau karawitan. Lalu juga kalau mau yang fun ada melukis topeng, lalu juga melukis batik. Nah itu kan salah satu langkah konkret juga ya yang sudah selama ini kami jalankan gitu. Dan selain itu juga kayak ada acara adat pasti di live streaming kan beberapa begitu. Oke, jadi memang langkah-langkah negara untuk terus mengajak anak muda ya untuk bisa berlanjut itu sangat keren banget ya Pak ya. Apalagi kan tadi bisa sudah bilang live streamingkan kebudayaan, terus apa itu namanya tadi mengupload ke sosial media, mengadakan workshop, seminar, itu kan termasuk salah satu langkah Mangkunagaran untuk mengajak anak muda untuk terus melestarikan budaya Jawa yang Gusti ya. Baik, ini kan lebih gampang juga ya seperti itu. Sekarang katanya Mangkunagaran sudah luar biasa sekali ya. Dan sekarang udah ada restonya, pelajaran ya Gusti. Dan juga udah sering kesana Gusti. Sering lewat. Iya, Sering lewat lewat. iya. Sering Kalau lewat. ada, jadi kalau ada teman luar kota yang datang ke sini dia jadi kesana. Terima kasih sudah mempromosikan. Iya, Rujukan termasuk. pertama, rujukan pertama. Kita termasuk generasi Gen Z yang mempromosikan ya. Betul. Seperti yang Gusti bilang tadi. Ya main ya. Tapi Teman-teman semuanya biar pada ikutan nanti, bukan hanya kita dong. Betul. Iya. Ini teman-teman juga datang ke sini kan juga ikut melestarikan dong berarti. Iya. Udah kepo. Iya, kepo. Pasti yang mau disampaikan Gusti Sura Benar. gitu ya. Oh, mungkin tadi kan Gusti Sura udah banyak memberikan informasi yang luar biasa ya Gusti ya. Kita juga udah jadi tahu ya, walaupun mungkin ini rada kesek-kesek dikit ya Gusti. Mohon maaf ya. Terus kita udah ngobrol dengan Gusti ya tadi ya, beberapa insek juga. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir nih Gusti. Jadi mungkin pesan yang ingin disampaikan Gusti untuk para pendengar mengenai pentingnya memahami dan mengapresiasi kebudayaan Jawa dalam membentuk masa depan seperti itu. ini agak berat. Tapi kalau mungkin pesan-pesan dari saya sih untuk jangan pernah melupakan akar kamu, karena kebudayaan itu adalah identitas kita kan, asal kita dari mana itu kan kita tahu dari budaya kita. Lalu juga jangan pernah menganggap kebudayaan itu sesuatu hal yang kira-kira kolot gitu kalau bahasa ininya ya. Karena kebudayaan itu pasti selalu akan relevan dengan zaman sekarang. Dia juga akan berkembang dengan zaman sekarang, dan ya kita harus penuh cinta dan penuh sayang untuk mau melestarikan kebudayaan. Ya mungkin memang sedikit dulu gitu, tapi lama-lama akan bisa full. Dan menjadikan kebudayaan sebagai lifestyle itu juga salah satu hal yang akan menjadi landasan kita ke depannya untuk terus melestarikan kebudayaan. Dan juga kita sebagai anak muda itu harus memikirkan bagaimana budaya ini nggak cuma lestari tetapi sustain. Bagaimana mengembangkannya, mengolahnya sampai budaya masih tetap ada sampai kapanpun tak lekang oleh waktu. Oke, luar biasa. Teman-teman buat Gusti Sura kali ini ya. Keren banget ya tadi jawaban-jawabannya, bener jadi ngomongin Gusti Sura. Kita harus terus melestarikan, kita nggak boleh melupakan kebudayaan kita sendiri. Bukan hanya kebudayaan Jawa ya Gusti ya, tapi semuanya gitu. Karena Indonesia kan banyak kebudayaan Jawa ya Gusti ya. Benar banget. Dan bukan hanya di Solo ya Gusti ya, tapi di seluruh penjuru Jawa. Budaya Jawa nggak cuma Indonesia juga. Iya benar banget Mane. Oke, mungkin karena dari tadi kita udah tanya-tanya kepada Gusti Sura ya, dan mungkin sekarang waktunya untuk teman-teman boleh bertanya nih langsung untuk tanyanya langsung ke Gusti Sura ya. Benar banget. Kapan Jadi, lagi? mungkin teman-teman nanti bisa bertanya ya. Iya. Ada kita bakalan dapat slot 3 penanya tercepat. Ya. Nanti kalau teman-teman yang ingin menanyakan kepada Gusti Sura bakalan dapat impress dari panitia. Betul. Udah tanyanya ke Gusti Sura, dijawab Gusti Sura, dapat door prize loh. Betul banget. Siapa sih yang nggak mau gitu? Iya. Jadi nanti teman-teman yang ingin menanyakan pertanyaan silakan untuk angkat tangan dan juga
perkenalkan nama ya Pak ya, dan juga asal daerahnya dari mana. Oh, udah ada Pak. Oke, mungkin saya boleh, kesana. oh iya, mungkin boleh dibantu panitia. Oh, saya kesana aja. Diberikan mic aja oleh panitia. Sebelumnya memperkenalkan diri, saya Duri dari pemain Instagram Glitran Solo. Sudah semua yang dibahas di kebudayaan itu kenapa selalu ya oke lah, sudah oke untuk tentang anak muda mau berkain, anak muda mau membudayakan kuliner Nusantara, kemudian untuk tadi di wellness kita sudah mempelajari seni gerak, kemudian di Purwomangkunegaran juga sudah ada turut serta melestarikan kebudayaan seni tari, kemudian ada karawitan, kemudian ada kesenian yang lain. Tapi dalam hati saya kok kenapa tidak ada yang membudidayakan atau kembali membudayakan bagaimana anak muda atau gengsi ini mau menggunakan bahasa Jawa Kromo. Itu juga bagian dari budaya yang menurut saya sangat penting ya Gusti Suraya, karena dengan bahasa Jawa ini kita bisa lebih ngajeni kepada siapapun yang lebih sepuh dari kita dengan bahasa Jawa Kromo, bahasa Jawa Ngoko, atau bahkan dengan Kromo Inggil. Apakah memungkinkan nanti Mangkunegaran bisa mengadakan sanggar seni bahasa Jawa mungkin? Pertanyaan Mas Giri itu sangat-sangat bagus. Jujur tadi saya sewaktu acara juga melupakan yang tadi Mas Giri sebut. Saat ini sih di Mangkunegaran sedang kami olah juga untuk adanya apa ya, mungkin workshop yang lebih dalam lagi untuk bahasa Jawa, terutama Kromo Inggil. Memang bahasa Kromo Inggil itu tidak semua orang bisa, karena apalagi bagi era sekarang itu kan agak-agak sulit ya untuk dipelajari, apalagi ada beberapa tingkatan kan dalam bahasa Jawa Kromo Inggil gitu. Yang sekarang juga akhirnya kan orang-orang lebih banyak memakai bahasa Indonesia. Mungkin memang akan ada kalanya anak-anak muda itu mungkin harusnya ada yang bisa memperakasai di mana satu hari mungkin atau beberapa jam dalam sebuah kampus atau mungkin sekolah atau mungkin di keluarga aja yang mewajibkan atau mewajibkan berbicara maupun belajar bahasa Jawa Kromo Inggil. Memang susah sih, tapi siapa tahu bisa terwujud gitu. Kalau di Mangkunegaran sih, jika teman-teman ingin belajar bahasa Jawa Kromo Inggil, mungkin dari tulisannya ataupun dari pelafalan bacanya, bisa ke bagian Rekso Pustoko di Pura Mangkunegaran. Makasih Mas Giri pertanyaannya. Tentunya sudah bisa. Gimana Mas Giri? Udah dapat feedback dari Gusti Surang? Oke, sudah cukup. Oke, udah cukup ya Mbak Ena. Ini kayaknya cocok ya untuk suara saya yang kenceng banget. Benar tadi yang Gusti Surang ya, dari Mas Giri bilang gimana sih cara untuk memberdayakan bahasa Jawa kepada anak-anak muda sekarang. Betul. Kan Jawa Kromo kan memang gak semuanya bisa, berikan era kita ya Pak ya. Iya. Sangat memang kurang minim dalam pengetahuan dalam bahasa Jawa Kromo ya Gusti. Mungkin karena kurang terbiasa ya Gusti. Apalagi kan sekarang udah eranya udah beda, tapi kan mungkin anak-anak zaman sekarang udah mungkin lupa, tapi kita gak boleh melupakan. Betul. Oke, mungkin lanjut ya Main ya. Oke, ada lagi. Di sini aja ada. Ya, Saya permisi ya Gusti. Izin bertanya Gusti Surah bahwa sekarang ini kan batik itu menjadi kebudayaan dari Indonesia dan juga sudah diakui oleh UNESCO. Yang ingin saya tanyakan itu hal menarik dari Pura Mangkunegaran bahwa tidak diperkenankan mengenakan batik parang. Izin bertanya Gusti, kenapa di banyak acara bahkan di salah satunya Pura Mangkunegaran tidak diperkenankan menggunakan batik parang? Mungkin filosofinya seperti apa? Terima kasih Gusti. Oke, izin menjawab pertanyaan Mbak Putri. Memang kalau di Mangkunegaran itu yang datang tidak boleh memakai
jarik atau batik motif parang, karena motif parang itu hanya untuk keluarga dalam, bukan motif umum, hanya untuk sederet dalam, hanya untuk kerabat dalam. Bahkan ada motif parang tertentu yang hanya dipakai oleh Kanjeng Gusti dan mungkin permaisuri. Jadi memang cantik sih motif parang itu, ada macam-macam, cuman memang ada ketentuan-ketentuan yang seperti itu, pakem-pakemnya yang tidak bisa dilanggar. Oke, dan kalau tidak salah sepengetahuan saya juga, gimana Kak? Sudah menjawab, malah saya ikut bertanya. Dan juga sepengetahuan saya, kain bludru itu juga ya Gusti? Ya, kalau untuk kebaya bludru itu memang juga tidak boleh dipakai untuk umum yang datang, atau mungkin untuk undangan yang datang ke Puromangkunegaran, karena bludru itu yang boleh pakai hanya Kanjeng Gusti dan Gusti Putri. Oh, seperti itu. Kalau di Mangkunegaran seperti itu. Jadi kita orang, walaupun emang harus seperti itu ya khususnya pakemnya ya. Jadi kita sebagai orang awam hanya tahu ya Pak, ternyata tidak diperbolehkan karena emang yang hanya boleh Kanjeng Gusti sama Ibu Putri saja. Mungkin kalau di luar seperti itu boleh ya Gusti? Kalau di luar sih ya monggo aja. Oh iya. Yang penting tahan panas saja. Iya benar. Saya juga sempat riset terkait batik parang dan lain sebagainya gitu. Oke, mungkin terima kasih ya buat Kakak Putri. Ya, terima kasih. Mungkin penolak terakhir ya, panitia terakhir. Oh, cuma 3. Oh, ya dipersilakan. Sebentar. Terima kasih atas waktunya. Saya Agam dari akun Mama Solo dan media partner di sini. Yang ingin saya tanyakan kan, kalau kita mengembangkan budaya, seringkali itu berbenturan dengan masalah agama. Seperti kalau kita induk-induk gitu, misalnya kalau kita mengembangkan kembali kayak budaya dulu, seperti induk-induk gitu ya, kita kasihkan ke tempat-tempat yang kita kasih itu, nanti kan kemungkinan ada orang yang juga memprotes. Kenapa membuat seperti itu? Ya bagaimana kita bisa mengembangkan budaya, tapi bisa selaras juga dengan adat istiadat setempat, terus agama, kebiasaan, seperti itu. Terus yang kedua, bagaimana juga kita bisa membuat generasi muda itu bisa melestarikan juga tempat-tempat asal budaya yang mungkin hampir punah ya di sekitar kota Solo. Seperti kita sebut saja Keraton Kartosuro yang kebetulan sekarang ini kondisinya sudah sangat parah sekali karena banyak tumbuhan liar di situ. Nah, bagaimana kita juga melibatkan dari generasi muda supaya mereka juga tidak melupakan jadi sejarah masa lalu budaya di kota Solo itu seperti apa, dan juga mungkin di kota-kota lain. Terima kasih. Mas Agam, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan nomor 1 itu jujur aja sih lumayan sensitif, karena memang hampir semua di kebudayaan mungkin mengalami ya hal seperti itu. Kalau supaya selaras, jadi gini, kalau yang nomor 1 tadi itu mungkin harus kembali ke dirinya sendiri, keluarganya sendiri, dan lingkungan sekitarnya sendiri. Kalau memang keluarga ataupun lingkungan sendiri ada di dalam posisi yang mempertanyakan ataupun kontra dengan kebudayaan itu, yang mungkin dianggap tidak sejalan dengan apa yang diyakini, yaitu mungkin harus tutup mata, tutup telinga, tutup mulut. Jadi tetap pilihannya tergantung ke dirinya sendiri nih, mau terus melestarikan, menjalankan, atau mau mengikuti yang diyakini. Tapi kan kalau memang merasa bertugas untuk mempunyai panggilan untuk melestarikan kebudayaan, tentu harus tetap berjalan loh Mas, untuk melakukan mungkin ritual-ritual yang masih bisa selaras gitu. Kayak ya tetap semua kembali ke diri masing-masing sih. Karena memang juga kan, ya saya paham sih maksudnya dari Mas Agam. Makanya tadi saya bilang sensitif, karena
kembali ke masing-masing. Karena kayak itu ada yang meyakini dan pro, tapi ada juga yang tidak meyakini dan kontra. Oke, terima kasih Gusti. Bagaimana Mas Angga? Sudah menjawab? Oke, sudah. Memang mulai sensitif ya. Saya juga. Gusti Surah tadi bilang ya, sesuai dengan kepercayaan masing-masing aja ya Gusti. Iya, kembali ke diri kita sendiri. Pertanyaan nomor 2. Dan pertanyaan kedua. Lupa. Itu mungkin jadi yang nomor 2 itu Mas, itu tugasnya kita. Mas Agam dengan Melampas Solo, mungkin kami di Puro Mangkunegaran dengan Mangkunegarannya untuk ngulik, mencari tahu, untuk membahas lebih lanjut mati-matian soal yang sudah hampir punah tersebut. Mungkin di buku sejarah kita bisa baca ada Keraton Pajang, ada juga yang lain, mungkin juga pernah baca soal Ponten Mangkunegaran. Itu kan mungkin bagi orang-orang yang baru tahu itu sebuah hidden gem kan. Tetapi itulah yang harus kita manfaatkan. Ya bagi Janji sekarang hidden gem itu bagi kami mungkin yang mengetahui atau bagi yang memang mengulik soal itu menjadi hal yang baik untuk menjadikan Janji sebagai media untuk mempromosikan atau melestarikan dari yang punah-punah ini. Makanya itu mungkin bisa dibilang sebagai the power of social media ya dari situ. Nah, kayak misalkan Melampas Solo pasti kan juga membahas ataupun mereka menjalani secara langsung jalan ke tempat-tempat yang hampir punah cagar budayanya. Yaitu untuk apa? Pasti kan untuk ngasih tahu ke anak-anak muda, nih loh ada kayak gini, yuk kita lestariin bareng-bareng. Nah, jadi dari Janjinya sendiri pun juga harus ada kemauan dan kesadaran diri untuk ikut melestarikan. Dan mungkin kalau ikut mau membantu itu sangat-sangat baik. Seperti itu Mas Agam. Sudah Gusti, ternyata udah 3 penanya ya, dan juga Gusti sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan ya dengan luar biasa, dan juga pastinya saya juga mendapatkan informasi tambahan. Gusti, terima kasih banyak sudah hadir. Dan mungkin selanjutnya ini untuk tadi yang sudah bertanya ya panitia, maju ke depan untuk berfoto nih bersama Gusti Surah dan juga, betul, dan juga penyerahan door prize. Mungkin boleh maju ke depan yang tadi sudah bertanya, dipersilakan maju ke depan. Ya, saya. Oke, mungkin ini diberi door prize dulu, baru foto lupa. Dipersilakan untuk panitia untuk memberikan door prize. Ya, silakan. Ya. Oke, sudah. Terima kasih di malam untuk kembali. Terima kasih Mas. Sama-sama. Oke, terima kasih Gusti. Mungkin terima kasih Gusti. Sebenarnya ya udah nggak apa-apa. Mungkin penyerahan kenang-kenangan untuk Gusti Surah ya. Tadi saya juga pikirnya nunggu sebentar. Tapi kita udah duduk, jadi ya berdiri lagi. Berdiri lagi atau? Oh iya, berdiri lagi Pak. Maaf ya Gusti ya. Mungkin untuk panitia untuk menyerahkan kenang-kenangan berupa vendor untuk Gusti Surah. Oke, silakan dari TA Media Group ya ini ya. Terima kasih Sakir mau ikut bicara. Makasih Mas. Oke, ada mungkin ada lagi. Ini adalah merchandise-nya. Terima kasih banyak ya Mas. Kita foto juga. Kita foto lagi. Oke, sudah. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Gusti Surah. Terima kasih Gusti. Terima kasih banyak ini. Ya, bagaimana? Saya titipkan ke. Oh iya, boleh. Makasih Bunda. Terima kasih. Terima kasih banyak Gusti. Iya. Terima kasih banyak karena udah menyampaikan
materi yang luar biasa ya. Tadi udah ada beberapa pertanyaan dari kita, beberapa pertanyaan dari teman-teman yang udah hadir pada sore hari ini ya Mahen ya. Ya, dan mungkin kita mendapatkan insight yang baru dari ngobrol-ngobrol dengan Gusti Surah tadi, dan juga teman-teman semuanya yang bertanya ya. Tadi kita menambahkan wawasan dan juga untuk mengembangkan kebudayaan Jawa lebih ke depannya. Betul. Sebenarnya kita pengen ngobrol lebih lama lagi ya Gusti ya. Tapi panitia yang di ujung sana udah ngasih waktu 5 menit, 1 menit. Sudah selesai, Iya, sudah sudah selesai. Padahal kan kita juga mau bertanya-tanya ya, kapan lagi ketemu Gusti ya, Surah. benar banget, masih kepo tentang kebudayaan Jawa. Betul. Kapan lagi kan kita tanya-tanya langsung sebelah sama Gusti Surah. Benar banget. Iya. Mungkin ada closing statement yang mau disampaikan Gusti Surah buat teman-teman yang ada di sini. Ganti lagi. Mungkin closing statementnya, saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan seluruh undangan yang sudah hadir di sore ini. Terima kasih telah mensupport event ini tentunya, dan saya mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam berkata-kata. Tentunya jangan pernah meninggalkan budaya kita, terus melestarikan dan juga mengembangkan. Salam budaya. Ya, terima kasih banyak Gusti Surah. Mungkin kita mau dokumentasi dulu sama banyak pemaparan materi ya Mahen ya. Benar banget Eva. Nah, dan pasti insightful banget buat saya pribadi dan juga teman-teman di sini. Benar banget, bukan hanya kamu aja, tapi aku juga nih bisa menambah insightful tentang kebudayaan Jawa. Tentunya bukan hanya kebudayaan Jawa, tapi untuk kebudayaan seluruh Indonesia. Betul, dan ternyata asik juga ya ngobrol sama Gusti. Jadi menambahkan wawasan insightful juga. Betul. Dan gak kerasa ya Mahen ya, ternyata kita sudah berada di penghujung acara nih. Dan sebelum mengakhiri acara talk show Jawa Gemilang tahun 2024 ini, kita mau mengucapkan terima kasih kepada TA Media Group, Universitas 11 Maret, Onosolo Coffee and Eatery, dan kepada bank sponsor yang telah membantu berjalannya acara, yaitu C Decoration, Badik Benang Raja, Chef Kamera, Rano Industries, Inul Vista, dan Poppy Pop. Nah, dan sebelum menutup nih ya, kita jargon satu kali lagi untuk menutup acara kita pada sore hari ini. Bener banget nih, Pak. Kayak kita ngetes semangat mereka buat terus melestarikan kebudayaan Jawa dengan jargon. Betul, betul. Karena jargon kita kan bersama anak muda Membangun budaya. Masih pada ingat teman-teman semuanya? Ya, masih ingat gak? Pasti. Pasti. Kita sendiri aja ya. Iya. Memandu gitu. Saya dulu. Kamu boleh. Talk Show Jawa Gemilang 2024 bersama anak muda membangun budaya. Oke, tepuk tangan semuanya. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Semangat banget ya sih. Iya, benar. Dan mungkin saya selaku host ya dan juga Mahen memohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Benar. Seperti itu. Dan mungkin sampai jumpa ya Mahen ya. Di mungkin ada talk show Jawa Gemilang part 2. Mungkin kita tunggu di talk show Jawa Gemilang selanjutnya. Oke. Insightful banget nih materi kita hari ini ya. Betul. Dan mungkin saya Alfa dan juga rekan saya Mahendra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.